Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kintan Firiftiana, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang, program studi Ilmu Komunikasi dengan nomor pokok S1A200023. Di sini saya akan meresume buku ini ya. Ini bukunya. Ini tuh bukunya Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi. Ini dibuat oleh dosen saya. Jadi buku ini tuh isinya ada 10 bab yang dimana saya akan membahasnya. Pada bab 1 ini membahas tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Dalam pembahasan landasan pendidikan Pancasila terdapat landasan historis, landasan yudiris, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Dalam pembahasan rumusan Pancasila terdapat rumusan Pancasila secara etimologi, rumusan Pancasila secara terminologis, rumusan Pancasila secara historis, dan rumusan Pancasila secara sosiofisiologis. Tujuan dari mempelajari Pancasila ialah ingin mengetahui yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yudiris, konstitusional, maupun secara objektif ilmiah. Lalu pada bab 2 membahas tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU 10/2012. Dalam pembahasan pertama dibagi menjadi 5 periode waktu, yakni Pancasila pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan Pancasila era Reformasi. Dalam pembahasan kedua terdapat bahasan mengenai sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, bentuk lambang negara, penggunaan lambang negara, dan larangan penggunaan lambang negara. Dalam pembahasan selanjutnya, lambang negara Garuda Pancasila bersama dengan bendera Sang Merah Putih dan bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas bangsa Indonesia. Pada bab 3 ini membahas tentang pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai lambang, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam wadah negara Persatuan Indonesia dengan sistem demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai konsep dasar yang menjadi landasan bagi segala ajarannya. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Lalu pada bab 4 ini membahas tentang pengertian nilai, etika, dan norma, serta Pancasila sebagai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Etika adalah suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Sedangkan norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Oleh karena itu,
Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian ini, sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Pada bab 5 ini membahas tentang hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, terdapat beberapa pengertian hakikat, yaitu 1. Hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Yang kedua, hakikat pribadi sebagai hak yang memiliki sifat khusus, artinya terikat pada barang sesuatu. Dan yang ketiga, hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Pada pembahasan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila, terdapat korelasi Pancasila dengan agama dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Lalu pada bab 6 membahas tentang pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan fungsi dan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, serta memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2013. Ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui realisasi pembangunan. Lalu fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia ialah 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pada bab 7, membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsepsi demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 periode, yaitu 1. Periode 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi parlementer. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, periode 1966 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Dan yang terakhir, periode 1999 sampai dengan sekarang, yaitu masa demokrasi Pancasila era Reformasi. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Berikut ini adalah prinsip-prinsip demokrasi Indonesia yang berbasis Pancasila. Yang pertama, pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. Yang kedua, adanya pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, adanya peran-peran kelompok kepentingan. Yang keempat, adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Yang kelima, demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, ide-ide yang paling baik akan diterima.
bukan berdasarkan suara terbanyak. Lalu penerapan demokrasi di NKRI dapat dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam suatu organisasi negara sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup dalam kelompok tersebut. Pada bab 8 ini membahas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, serta pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Penciptaan hukum yang ditujukan terhadap perlindungan atas HAM merupakan bagian dari hukum Tuhan yang eksistensinya menjadi landasan bagi hukum positif atau hukum tertulis yang pada akhirnya berubah menjadi pengakuan hak manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berikut ini adalah macam-macam hak. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan berkumpul. Yang keempat, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Yang kelima, hak untuk melanjutkan keturunan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Yang ketujuh, hak untuk memperoleh keadilan dan rasa aman. Yang kedelapan, hak untuk beragama dan menjalankan ibadah. Dan yang kesembilan, hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pada bab 9 ini membahas tentang isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, lalu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah pertama, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 9, pasal 28E, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Istilah kedua, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, pasal 27, pasal 28, pasal 28A sampai J, pasal 30, dan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Istilah ketiga, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, pasal 1, pasal 18, pasal 32, pasal 35, pasal 36A sampai C, pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Istilah keempat, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, pasal 1, pasal 2, pasal 5, pasal 28, dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Dan istilah kelima, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua, pasal 23, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi di atas batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 10 ini membahas tentang pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi.
Paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat-hakikat Pancasila. Reformasi total harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita, serta platform yang jelas dan bagi bangsa Indonesia. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus dapat dibagi menjadi 3, yaitu Tridharma perguruan tinggi, yang kedua budaya akademik kampus, yang ketiga kampus sebagai moral phase, pengembangan hukum dan HAM. Pancasila saat ini dijadikan sebagai penyaring atau filter, dalam arti setiap tindakan atau sikap yang kita lakukan haruslah baik sama seperti Pancasila itu sendiri. Dari uraian bab di atas, isi dari buku pendidikan Pancasila ini yaitu pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian ada pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, lalu Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem nilai, etika, serta norma. Selain itu, adapun tentang muatan sila-sila Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan demokrasi Pancasila. Adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan Pancasila sistem ketatanegaraan Indonesia. Lalu yang terakhir terdapat pembahasan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indah salalalala. Gimana ya? Gimana ya? Terima kasih deh. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini ya adalah dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini adalah Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang yang Pancasila adalah isi buku pendidikan Pancasila ini yaitu Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, dari uraian bab-bab di atas, isi buku Pancasila ini yaitu isi dari buku pendidikan Pancasila ini yaitu pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian ada pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, lalu Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem nilai, dan Pancasila sebagai sistem nilai, etika, serta norma. Selain itu, adapun tentang muatan sila-sila Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan demokrasi Pancasila. Selain itu, adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan Pancasila sistem ketatanegaraan Indonesia. Lalu yang terakhir terdapat pembahasan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.